Pemirsa, hari ini atau saat ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 9 Rabangkuang, Kecamatan Rabangkuang di Desa Ibul Dalam, guna melihat keberadaan sekolah ini, fasilitas, proses belajar mengajar, dan prestasi yang mereka dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. Nah, okay. Ini seni tari landing dibawakan oleh siswi-siswi SMP Negeri 9 Rabangkuang. Di sini ada para sekolah, dewan guru, dan para siswa. Ikuti terus kami. Oh, dan tari. Nah, itu Pak. Oh ya, terima kasih ya. Kami disambut dengan ini anggota tari landing ya. Akan nari. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya. Tarian Ibul Dalam.
Harapan kami bukanlah sedikit, berilah hidup sampai ke mati. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Iya, siswa-siswi SMP Negeri 9 Rambangkuang. Luar biasa, Pak sekolah. Sudah tua tapi banyak sekali. Oke. Ya. Silakan lagi tepuk tangan. Pasti ini kita Solo insya Allah ditonton oleh 144 negara ya podcast ini. Anak-anak ya. Lading, Pak. Lading, pakai lading tadi ya? Iya, pakai lading. Kenapa harus lading? Ini sebenarnya Pak tarian adat desa ini. Jadi kami kembangkan tarian ini mulai dari siswa kita ini, siswa SMP ini, untuk bisa misalkan ada yang sedekah, ada hajatan, dinampilkan dari SMP, Pak. Jadi pernah tampil juga ke kabupaten atau kecamatan? pernah dulu Pak waktu 17 Agustus. Ya, nah. Setiap tahun ikut ya? Iya Pak, kalau Ikut misalnya dia karena misalkan mencari adat desa-desa setiap itu di sini kan 13 desa Pak di kecamatan. Berapa ini kelas berapa? Ini kelas 3 Pak, ini kelas ini 2, ini kelas 7. Oh iya. Kelas 2. Balik ya? Balik tuh main ini. Iya Pak, pokoknya dari kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena misalkan kelas 9-nya hilang, kelas ini nyambung gitu Pak. Jadi ada anak. Pelatihan mereka di sana. Mulai dari awal Pak, mulai dari kelas 1 sudah dikenalkan, mulai dari kelas 7. Jalan. Pak. Iya. Iya, ada ganti yang baru. Iya. Iya Pak. Pernah dapat penghargaan? Sampai sini belum Pak, cuman ini. Tapi yang penting dapat. Iya. Meramaikan juga waktu pribadi ya. Iya Pak. Pesta-pesta pribadi. Fasilitas seperti ini dari sekolah atau pribadi? Ada dari sekolah, separuh ada dari luar. Ya, ada partisipasi sekolah. Ya? Iya, ada Pak. Nah, mereka ini sudah apa ya? Sudah berjasa. Iya. Walaupun anak sekolah tapi ya. Iya, karena di sini kan daerahnya kecil Pak. Jadi anak-anak sekolah inilah yang hari ini berapa tarian yang tampil? Hari ini cuma 1 Pak. Cepat ke depan itu. Iya, sebenarnya tariannya banyak Pak, cuman yang ditampilkan cuma. Iya. Ngajar juga. Iya, ngajar juga. Ngajar seni. Tidak, saya prakarya dengan matematika. Oh, matematika. Ya ikut podcast nanti ya. Insya Allah. Iya, kasih. Ya. Silat. Ya, silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara besar dimanapun sedang menyaksikan siaran Agung Pos Group bersama saya Syarifudin Basri Esikom. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 9 Rambangkuang Pak ya, berada di desa Ibul Dalam. Tadi kita sudah syuting berbagai eskul mulai dari kepramukaan, pencaksilat, serta ada 2 seni tari. Sekarang kami ingin berpodcast ria bersama Pak Sola serta Dewan Guru sekalian. Insya Allah nanti hasil podcast ini bisa dicerna, bisa dimanfaatkan untuk menopang di program proses belajar mengajar serta peningkatkan kualitas pendidikan serta mutu pendidikan ke depan. Sekarang kami sudah berada dengan Pak Sola. Pak Sola, tolong diceritakan profil sekolah ini seperti apa.
Nanti perkenalkan ibu-ibu yang ada di sini, mapelnya apa dan jabatannya seperti apa. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Madani Ansori, Sarjana Agama. Bahwasanya SMP Negeri 9 Rambangkuang ini terletak di Desa Ibul Dalam, Kecamatan Rambangkuang, berdiri tahun 2007. Maka dengan itu sekitar sekolah ini dari tahun 2007 sampai 2025 ini ada perkembangan dengan dibimbing oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Pertama, guru-guru itu di sebelah kanan saya ini namanya Ibu Yuniarni GR SPD, ini guru penggerak. Kemudiannya Ibu Helda SPD GR, ini waka kurikulum dan menghandle bimbingan konseling. Kemudian Ibu Hida Handayani SPD GR, guru bahasa Inggris dan menghandle juga guru bahasa Indonesia. Kemudian lagi guru matematika Ibu Jumrawati SPD GR, guru matematika. Kemudian Ibu Jandika SPDI, guru PPKN. Kemudian lagi di sebelahnya guru Ibu Yatri Yulia, waka kesiswaan merangkap guru agama. Ya. Itu guru-guru kami ini. Baiklah, SMP Negeri 9 Rambangkuang ini Pak, kira-kira lebar halamannya ini 32 kali 60 meter, dan kami ini sudah memiliki beberapa bangunan terdiri dari ruang kelas 3 rombel, ruang guru, dan ruang labor. Namun laboratorium ini belum ada alat-alatnya. Oh, Kemudian lagi sejak awal itu belum ada. ya, sejak awal ada tapi belum lengkap. Oh, Dengan bertambahnya waktu, alat-alat itu mungkin rusak, jadi tidak bisa dipakai ya. tidak bisa dipakai. Oh, ya. Kemudian lagi syukur SMP Negeri 9 Rambangkuang ini dapat rehab gedung, 2 lokal dan 1 lokal ruang kantor nantinya akan direhab juga. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan rehab gedung ini. Kemudian kepada Kepala Dinas telah memberikan bantuan untuk memperbaiki sekolah kami ini. Kemudian lagi alat komputer belum kurang, sebenarnya komputer itu cuma ada 4 buah, kalau bisa tolong dibantu. Kemudian pagar sekolah ini, namun nantinya memang rencananya dipagar dengan tasu. Nah, mudah-mudahan nanti terkabul, tapi dengan waktu berjalan mungkin nanti alangkah baiknya juga kalau dia dipagar dengan semen atau tembok. Maka perkembangan sekolah ini menjadi lebih bagus, lebih indah, dan lebih maju. Itu Pak kira-kira. Ya, oke. Tadi komputer yang tidak ada ya? Komputer tidak ada. Kurang atau memang tidak ada? Katakanlah ada 4 buah Pak. Ada 4 ya? Iya, 4 buah. Kebutuhan ada berapa? Ya kira-kira itu ada 1 lokal Pak. 1 lokal. Misalnya ya. ada 40 unit apa itu ya? 40 unit ya? Iya. Ya, itu mungkin Sapras Distrik menonton ini, itulah ceritanya. 40 dibutuhkan tapi ada 4, tapi proses belajar mengajar sini tidak ada terhambat ya, karena keterbatasan itu Pak ya. Iya. Tetap berlanjut ya. Tetap berlanjut Pak. Iya, oke. Ada lagi yang perlu disampaikan? Saja dulu Pak sementara. Itu. Ini lokal ini lagi direhab ya? Ya, lokal ini sudah direhab Pak. Ya. Sudah 2 lokal. Mungkin dalam bulan-bulan ini 2 lokal ini selesai mungkin. Selesai ya? Ya, tapi kita menunggu rehab ini. Iya. Nanti mungkin ada realisasinya Pak. Kalau jumlah siswa-siswinya berapa? Jumlah siswa-siswinya itu Pak keseluruhan itu 60. 60. Iya, kelas 7 itu 17, kelas 8 itu 20, 25, dan kelas 9 itu 20. Dibandingkan tahun lalu menurun jumlah siswa atau naik? Iya, sebenarnya naik Pak, Naik. jumlah siswa kita ini kan. Iya. Karena baru saya datang ke sini tahun 2022 itu cuma ada 32 orang. 30, 50% Iya. naiknya. 50% naiknya Pak. Kalau tahun kemarin berapa Pak?
Tahun kemarin itu 32 orang, Pak. 32. Iya. Sekarang 60 ya? Sekarang 60. Meningkat, ya. Iya, meningkat. Iya, iya, iya. Masih ada lagi? Itu saja, Pak, dulu, Pak. Ya, peran komite seperti apa? Ya, peran komite itu, Pak, di sini sudah kami bentuk, sudah 2 kali berganti, 1 kali berganti. Ya. Yang pertama itu sudah namanya Pak Asroni, alhamdulillah dia sudah memberikan sumbangsi Ya. untuk kemajuan dan pembentukan kerjasama di bidang pengelolaan siswa. Dan Sumbangsinya seperti apa, Pak? sumbangsinya ini, Pak, dia tuh misalnya memberikan pikiran, Oh, tenaga Iya. pikiran ya? pikiran supaya misalnya terlaksana. Hmm. Seperti kami dulu kan mengadakan perpisahan. Ya. Nah, dia itu kan memberikan suara kepada warga komite Iya. supaya kita ini ada sumbangsinya Iya. ala kadarnya gitu dari komite. Seperti Iya. itu, Pak. Oh, ya. Mm-mm. Ini ada masukan untuk komite ke depan. Negara kita sedang efisiensi anggaran, Pak. Pokok kita tinggalkan dulu itu, kita sekarang mendengarkan penjelasan dari Ibu ini. Silakan, Ibu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Yuniarni, Ya, guru mapel IPA, ya. memegang kelas 7, 8, dan 9, sekaligus saya sebagai guru penggerak alumni angkatan 9. Alumni sini ya? Alumni guru penggerak angkatan 9. alumni bergerak ya, betul, Iya, betul, Pak. ya. Heeh. Dulu memang ikut tes artinya kan? Iya Pak. Iya. Dalam catatan kami, guru penggerak ini setiap sekolah ada guru penggerak, biasanya dia lain dari sekolah yang lain yang tidak ada guru penggerak. Oke, lanjut saja. Ya. Di sini kami memiliki program Pak ya. Ya. Ketika kami melakukan pendidikan guru penggerak, kami dibekali bagaimana meningkatkan mutu di sekolah masing-masing. Iya, ya. Sebagai guru penggerak, kami waktu itu menciptakan program yaitu literasi pojok baca. Karena kami melihat sisi kekurangan di sekolah kami, Oh, tidak ada perpustakaan. perpustakaan. Ya, sehingga kami membuat pojok baca di setiap kelas. Oh, ada pojok baca ya? Ada Pak, Iya. karena lagi bangunannya dibongkar kan Iya. ada pojok baca Jadi sebenarnya. inisiatifnya seperti itu ya? Mengatasi tidak ada Untuk perpustakaan. memanfaatkan buku yang ada. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Iya. Ya, lanjut, Bu. Ya, karena buku ada tapi tempat perpustakaannya ya. tidak ada, jadi sehingga kami buat pojok baca Iya. dengan berkolaborasi guru-guru kelas, Iya. sehingga di kelas itu diadakan pojok baca sehingga siswa-siswa kami bisa membaca buku walaupun bukan pada tempatnya sehingga terlaksana. Ya, pojok baca itu banyak juga ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Iya Pak. Dalam catatan Ibu ada berapa judul buku yang tersedia di sini yang bisa dibaca oleh siswa-siswa kita? Di sini ada buku bacaan, wawasan umum, ilmu sosial juga ada. Ya. Selain dari buku mata pelajaran, Iya, ya. Oh, ada itu ya. ada Pak. Ya, yang kira-kira perlu ditambahan ada guru-guru yang terkait mata pelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada Pak. Sesuai kurikulum Merdeka di sini kami belum ada kamus Oh, untuk menunjang pembelajaran. Kamus bahasa Inggris, Oke. bahasa Indonesia, kemudian Al-Qur'an atau Iqra, Pak. Oh, Untuk kami kan di sini juga ada Rohis. iya. Kalau seandainya pun ada itu kan bisa dimanfaatkan, Pak. Oh, iya, ya. Iya. Selain itu juga kami ada 3 guru penggerak di Iya. sini dan masing-masing itu punya program. Iya, ya. Kami selalu mengadakan berbagi praktik baik. Setiap apa yang kami dapat setelah mengikuti praktik baik, kami berbagi Oh. dengan guru-guru yang ada di sini. Jadi tidak Iya. dimakan sendiri, Pak. Iya. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi, kami sudah mengajak teman-teman untuk walaupun kita fasilitas kurang, tapi manfaatkan yang ada. Seperti di Iya. sekolah kita ada Infokus, kita belajar memanfaatkan Infokus Iya. sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Lebih Seperti itu, menarik. Pak. Iya. Kalau kamus bahasa Inggris memang sama sekali tidak ada ya? Tidak ada, Bu, ya. Tidak Sama ada. sekali Mungkin tidak Dana ada. Bos bisa bantu ya, 10 misalnya Sama, Pak. atau 15. Iya. Supaya kalau orang nanya ada, gitu kan. Kalau sama sekali tidak ada, bagaimana mereka mau mencari persamaan kata atau gimana ya? Mungkin ada, Pak, 1 ke 2 buah. Berapa? 1 ke 2 buah. Ya, belilah 10, paling kan 50.000 paling mahal, mungkin tidak sampai, kan itu oleh Dana Bos mungkin ya, karena kamus itu penting juga, jangan sampai pelajaran itu penting tapi tidak ada
kurang artinya itu pembicaraannya sebagusnya kan. Ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih bagus ya. Oke, jadi sama sekali tidak. Kalau kamus bahasa Indonesia ada atau kurang? Bahasa Indonesia ada tapi Kurang. tidak terlalu banyak. Iya, mungkin sekalian kalau misalnya supaya ada Pak itu. Tapi Dan kami di rapor sini saya juga kira Pak bisa diisikan itu. memerlukan guru bahasa Indonesia ke sekolah kami nih Pak. Oh, kepala sekolah ya? Guru bahasa Indonesia Iya, maksudnya tidak ada sekarang. tidak ada Pak. Tidak ada. Belum Ya ini ada. tantangan juga ke depan bagi Disdik Ogan Ilir. Pokoknya tolong nonton apa yang kami bicarakan, insya Allah diserap. Karena di sini ada tim TKPP Bupati Pak yang ikut di sini. Jadi samping Kinsapras Disdik, Pak Sayadi juga di podcast kita ada dan tim TKPP menonton ini. Jadi walaupun kita tidak mengatakan, ini bisa diserap, gitu kan? Pembicaraan kita di sini. Mana yang tidak ada, mana yang perlu, walaupun tidak. Sebenarnya mengatakan pilih saja. Bahasa Indonesia ini ada, cuman kurang. Cuma bahasa Indonesia itu berapa kebutuhannya? Kamusnya kalau bisa 10 unit Ada ya? buku ya. Ya, minimal ada lah, Pak. Ada Minimal di buku pelajaran perpustakaan. ada. Jadi perpustakaan itu atau di pondok baca apa? Pojok baca. Pojok baca. Iya, Artinya kalau mereka ke pojok baca ada, iya Pak. walaupun secara bergantian. Jangan sampai di pojok baca itu tidak ada karena perpustakaan tidak ada kan. Nah itu. Ya ini nanti kita simpulkan pembicaraan ini. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Ada lagi ya sama Ibu yang Sula. Ya silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda. Ya. Saya guru IPS terpadu di SMP Negeri 9 Rambangkuang. Ya ya. Saya juga wakil kurikulum Pak, Wakil wakil kurikulum. kepala sekolah. Iya ya. Wakil Bagian kepala kurikulum. ya. 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 Tugas kurikulum itu seperti apa Bu? Tugas kurikulum itu Pak menggantikan kepala sekolah apabila kepala sekolah tidak ada di sekolah. Itu salah satunya Pak. Yang posisinya seperti itu ya. ya posisinya Tapi seperti itu. merancang juga program. Merancang program Pak. Seperti apa programnya merancang? Program di sekolah ini Ya. saya juga guru penggerak ya Pak ya. Ya. Jadi kemarin waktu awal pendidikan saya membuat program namanya Gerkasi Pak. Oh. Gerakan Kamis bersih-bersih. Oh ya, Kamis bersih-bersih. Iya, jadi pagi-pagi datang ke sekolah itu kami bersih-bersih dulu. Ibu guru penggerak ya? Iya, Pak. Ya itu, inovasinya kan itu. Iya, Ada inovasi. iya. Artinya kan ada yang ditonjolkan di sini kan? Iya, Pak. Oke, lanjut. Iya. Jadi pagi-pagi kami datang dulu ke sekolah menggunakan pakaian olahraga, Ya. bersih-bersih. Ya. 30 menit selesai bersih-bersih, langsung kita senam, Ya. senam pagi, lari keliling dusun Ibu Dalam ini Pak. Ya. Setelah itu kita makan bersama Pak. Jadi Gerkasi itu Kamis bersih-bersih, makan sehat. Ya, ya. Nah, sesuai dengan program Menteri kita Pak. Sudah berapa lama itu? Sudah dari bulan 9 Pak. Oh, jalan artinya ya. Jalan Pak. Tapi Tidak untuk sia-sia program itu. iya, Itu, untuk luar saat biasa kan ini itu, tangan. ya. Ya. Itu salah satu mungkin inisiasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru penggerak ya? Itu mungkin ya salah satunya. Salah satu panjang sudah tahu itu. Iya Pak. Apalagi yang perlu disampaikan? Lagi. Nah, menyangkut ke kata Bapak tadi kita guru BK Pak ya. Ya. Saya sebenarnya pengen ini kemarin karena ilmu penggerak, ilmu Ya. guru penggerak. Alhamdulillah. Kayak yang kecil-kecil seperti apa yang ditemui? Kalau kecil-kecil ini banyak Sebagai BK. banyak Pak. Masalah siswa berantem, setiap hari Tidak berantem, tidak masuk, Ya. telat datang. Kalau berantem itu sering terjadi? Tidak sering Tidak, Pak, tapi pernah terjadi. pernah terjadi. Kemarin ada berantem Pak. Jadi pas kami panggil, sini, ibu panggil. Pas berantem, lah duduk ketawa-ketawa Pak. Nah, udah pula ketawa, Bu. Tidak jadi berantemnya. Jadi kalau ketemu yang seperti itu solusi apa yang kita ibu tawarkan supaya mereka jangan lagi berantem, kedepannya berbenah? Sesuai dengan ilmu yang kita dapat Bu ya, Ya. restitusi. Kita tanya dulu alasan berantemnya apa. Ya, ya. Terus efeknya apakah ini melanggar disiplin sekolah?
Terus kalau mereka sudah dingin Pak ya, sudah redam istilahnya itu emosinya kan, baru kita bagaimana solusinya? Apakah kalian masih pengen seperti ini? Kalau ini kita lanjutkan ke kepala sekolah. Iya, iya. Tidak Bu, kami maaf-maafan. Iya, iya. Nah, itu Jadi aman. Tapi sekarang tidak terjadi apa-apa lagi. insya Allah tidak. Berteman. Berteman. Ada kasus-kasus lain tidak sekolah, pernah ditemui tidak sekolah, mungkin ada laporan dari Mapel sebagai mewakili BK. Pernah, tapi bukan tahun-tahun Pak Madani Pak. Ya, Kak, saya di sini dari tahun 2010 Pak, ya. yang tercatat di Dapodik. Ah. Saya 2010 honor di sini, diangkat jadi P3K 2023 Pak. Oh, Jadi deraina air mata yang mengikuti. Nah, terus itu kasusnya itu aku sendiri yang honor saat itu Pak. ya. Yang lain ngehandle itu PNS datang dari Palembang sana Pak. Datang ke sini kan mereka sudah sampai jam 10 jam 9 Pak. Kita pagi datang ke sini. Ya. Nah, jadi Karena putri daerah kan. putra Oke. daerah, putri daerah. Jadi Ya. Cak mana yuk Budak Indah kalau sekolah kami mampir ke rumahnya Oh, dengan ayu-ayu yang guru-guru dari Palembang tadi. Nah, setelah kami sampai ke situ, bapaknya megang pisau. oh, Megang pisau, ngapo Bu ke sini? Kami ke sini Pak. Ibu-ibu telah gemetar galau karena Iya. bukan uang sini Pak ya. ya. Kami ke sini nih nak nanya ke ngapo anak bapak dak sekolah. Sekolah. Termasuk home Itu visit urusan itu ya? kamu. Iya Pak. Termasuk home visit itu ya. Iya Pak. Itu urusan kamu sebagai guru, bukan Oh. urusan saya. Oh, Jadi aku maju Pak. Awak kecil aku nih Pak. Kok saat itu belum ada apa-apa. Aku maju. Mang, aku nih guru di sini. Guru itu tugasnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 jam 1. ya. Itu kami. Tapi kalau selebihnya malam itu tugas kamu sebagai orang tua. Jadi tolong duduklah benar-benar. Kami ini datang jauh-jauh dari Palembang sana nak ngurusi anak kamu. Jadi Akhirnya apa? duduk. Ya. Kesimpulannya galak diajak bebenah Pak, bahasa kami. Galak diajak bercerita. Ah, Nah, di situ rumah yang belakangan. iya, iya, iya. Artinya masih ada wali siswa itu seperti itu. Iya, namanya daerah Pak. Iya. Mm-mm, Ya, ya benar. Setiap daerah itu ada. pasti ada. Karakternya berbeda-beda kan. Ada yang seperti itu. Tapi itu anaknya setelah itu sekolah tetap sekolah atau Tetap sekolah tamat Pak. tamat ya? Mm-mm, Orang tuanya tetap mendukung itu. Iya, Iya. masih mendukung. Oh, iya. Ada yang tidak sekolah karena misalnya tekanan ekonomi, karena tidak ada ongkos mungkin atau tapi di sini tidak pakai ongkos ya? Tidak pakai ongkos Pak, jalan Oh, iya. kaki kami di sini. Iya, iya. Gurunya juga jalan kaki kalau ini Pak, kecuali yang jauh Merokwang. Iya, iya. Ada lagi masalah-masalah siswa yang Cukup, Pak. ditangani? Cukup ya. Ah, Oke. Sekarang Ibu EPS gurunya ya. iya Pak. Fasilitas belajar mengajar EPS seperti apa? Cukup ada Peta kami ini. peta ya? Global tidak ada Pak. Oh, global. Ya, bola dunia itu global ya. Ya. Tidak baca muka dari ini Nangko. Semangko itu. Pacak kami membuat Pak, tapi kalau namanya membuat itu kan udah rusak. Peta ya. Ya, peta Pak. Itu ya sebenarnya itu bisa di atas oleh Pak Bos kita ini. Iya. Global itu cuma berapa, Dwi? Global itu kan tidak terlalu mahal kan? Itu ada Pak satu, cuma di ruang saya itu kan. Ya. Cuma nama kala busam, Lah kurang, Oh lah ya kurang. artinya kan. jangan sampai kusam dan sudah diganti. Apalagi 2 tahun, nanti 3 tahun lagi kuliah apa selesai pensiun. 2 tahun nanti. Nah 2 tahun ini Buatan lagi. bakti itu curang lesin. Bila perlu udah usah sampai gaji bawa sini kalau. Ya kalau global itu berapa harganya? Itu sekitar 250. 200 aku yang bantu. Siap. Agung Pos yang bantu ya. Terima kasih Global. Pak. Tepuk tangan dulu. Nak. Ya itu nanti diingatkan Siap Pak. gitu ya, diingatkan. Jadi, saya bantu global. Coba ya, kalau peta suruh anak saja buat, Iya, nggak Pak. bisa. Kita buat juga Pak. Langsung kerajinan mungkin atau apa prakarya seperti Proyek. apa ya, Iya. menggambar atau apa ya. Coba berdayakan seperti itu. Kalau kami dulu kan bikin peta itu biasa itu. Cuman global yang kalau global yang dari dulu kami beli. Tapi kalau peta zaman dulu kami bikin peta, dibikin disuruh. Buat juga Pak kami Pak di Iya. sini. Jadi kertas itu disambung, buku gambar itu kan agak kecil, Mm-mm. sambung besar, dibikin, ditempel bagus, diwarnai dengan warna laut, warna biru, kayak gitu. Saya kira itu ada solusi seperti itu. Tidak mahal, gue beli lah itu.
Masih ada lagi yang perlu disampaikan, Bu? Cukup Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya, Bu, ke sebelahnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Hidayani. Hidayat, bukan Ya. Hidayat. Hidayani. Ya, lanjut. Saya mengajar bahasa Inggris Pak. Bahasa Iya, Inggris. saya mengajar bahasa Inggris kelas 1, kelas 789. 189. Iya, karena di sini ada 3 rombel. Kalau zaman saya dulu itu salah satu mata pelajaran yang dihindari. Iya, Karena betul sekali Pak. guru-gurunya killer. Sekarang Pak, saya ini podcast dari SD, SMP, SMA. Tidak ada lagi guru killer. Semua mengayomi. Iya benar. Tapi ada masalah juga. Karena ada undang-undang perlindungan anak tidak berani berbuat agak keras pada anak. Sehingga timbul pembiaran. Iya benar. Mudah-mudahan di sini tidak ada pembiaran. Entah bagaimana seringnya guru-guru bisa mungkin menasihati atau bagaimana. Sehingga tidak ada kekerasan di situ. Saya yakin itu. Ya, bisa. Tapi ada juga yang kekerasan dibiarkan daripada kita kena diperiksa oleh polisi, diadukan, lebih biarkan Iya. saja. Mudah-mudahan di sini jangan ya. Apalagi Insya Allah Pak. Ramang Kuang ini punya situ kan. Ya, silakan. Jadi saya guru P3K Pak di Yo. sini. Iya. P3K. P3K di tahun 2023. P3K itu Ini apa? perjanjian kerja. Hah? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh. Iya. Aku ini baru Jadi P3K di sini. Oke, lanjut. Tugasnya seperti apa? Iya. Saya di sini mengajar bahasa Inggris, banyak sekali Pak tantangan di sini. Iya, justru Iya. karena itu. Terutama kalau proses belajar mengajar tadi seperti yang telah dijelaskan Ibu Yuni tadi, masalah kamus Pak ya. Masalah kamus. Jadi walaupun kami dengan keadaan yang serba terbatas ini, kami tidak boleh putus pemikiran. Oh. Jadi selalu ada inovasi, harus ada cara seperti itu. Iya, iya. Jadi siswa ini kan ada HP Pak ya di rumah ya. Iya, iya. Jadi bisa memanfaatkan HP itu untuk mereka supaya kegiatan belajar mengajar itu lancar. Jadi mereka itu disuruh dibuat tugas mencari kosakata. Oh. Jadi di sini kita Tapi tinggal di luar sekolah ya menggunakan apa waktu jam belajar? di jam belajar bisa juga Oh, Pak. bisa. Iya. Iya, Jadi kami himbau misalnya, nak besok kita bawa HP. Oh. Ya. Ya, ya. Mungkin Dijanjikan dulu ya. menggunakan video. Jadi kami di sini kan teknologi, Ya. alhamdulillah karena kami lengkap Pak ya untuk Ya. fasilitasnya, untuk 3 kelas lengkap. Jadi alhamdulillah bisa. Cuma kendala di sini sering mati lampu Pak Bu ya. Sering mati lampu. ini menjadi masalah Ya. di mana-mana sekolah itu menjadi Jadi pembelajaran itu biar tidak terputus. pembicaraan. Kadang di dalam ruangan atau di luar. Tapi Jadi PLN pasti nonton ya. Artinya di ujung sini, bukan di sini saja. Di setiap podcast ini pasti ada kendala PLN supaya Iya. Pak Direktur PLN bisa memperhatikan ini. Ya, sudah lanjut saja. Jadi pembelajarannya kadang luar Pak ya. Ya. Kemudian dikaitkan dengan lingkungan alam seperti itu. Oh. Jadi mereka terlibat langsung dengan alam belajarnya Jadi seperti artinya itu. alam dimanfaatkan ya. Ya, karena tantangan belajar di sini besar Pak. Iya. Karena di sini motivasi siswa untuk membaca itu kurang. Makanya Oh. kami tadi ada pojok baca seperti Iya, itu iya. ya. Selain memanfaatkan pojok baca, kami juga dengan bahasa Inggris itu misalnya melafalkan kosakata yang ada di sekeliling kita seperti itu. Animo Mas dia siswa terhadap bahasa Inggris. Ada yang tertarik Pak, sangat tertarik, sangat. Kemudian mereka ini Bu sulit katanya, sulit. Iya. Jadi saya itu berusaha bagaimana di pemikiran mereka itu jangan ada kata sulit seperti Nah, itu. Iya. Itu yang Jadi saya pembelajaran pikir ke sana. itu trik ibu ya supaya trik bahasa Inggris itu disesuaikan dengan dikenali seperti keadaan apa itu ya, mereka. kuncinya. Iya Pak. Iya. Karena mereka latar belakang bahasa Inggris itu tidak ada. Karena kebenaran saya ini Pak honor di Kecamatan Tanjung Batu. Oh, Iya, saya honor di Honor. SD. honor di sekolah mana? Di SD 17 Tanjung Batu. Sampai sekarang. Dulu Pak honor. Oh, ya, ya, Di ya, tahun ya. 2006. Nah, Iya, kemudian P3K-nya saya Di di sini. sini. Iya. Jadi berasa bagaimana peralihan yang sangat sulit Peralihan. bagi saya. Iya, Seperti iya. itu. Jadi Ibu, tidak bisa. Ibu yang merasa peralihan itu ya. Iya, betul Bukan sekali. berarti ibu memandang anak dari kelas dari SD ke SMP bukan ya. Ibu yang merasa ada peralihan. Jadi proses belajar di sini tidak bisa Pak
ternyata Oh. disamakan dengan di sana. Oh ya. Kita harus memahami karakter anak Karakter sini. anak. Ya, beda. karena Ya. mereka kan dari petani dengan kehidupan yang Tapi ibu memahami itu. iya, Biasanya kalau memahami artinya solusinya ibu akan mendapatkan secepatnya. Tapi kalau ibu tidak memahami karakter, tidak memahami bahwa masa peralihan, sulit akan melaksanakan tugas di iya benar dua sekali. masalah itu. Oke, Jadi lanjut. ya harus misalnya harus membaca karakter mereka terlebih Ya, dahulu karena ketertarikan mereka untuk belajar bahasa Inggris itu sulit. Ya. Mereka itu ada antusias untuk belajar, Pak. Cuman setelah mereka di dalam kegiatan itu mereka sulit beradaptasi. Iya, ya. Karena sebelum-sebelumnya ini dulu ada Bu ya bahasa Inggris ya, Ya. cuman tidak bertahan lama. Jadi kemudian datang guru P3K di sini, Ya, ya. insya Allah bakal ada langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Iya, ya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mm-mm. Kemudian ini ada program-program yang kami rencanakan juga dengan siswa-siswa. Kemarin sudah kami rencanakan Pak sebenarnya ya, ada les di luar sekolah Oh, seperti les itu. di sekolah. Jadi kemarin ada 3 siswa karena mereka ini saling mengajak seperti itu ya. Jadi yang satu hadir, yang satu tidak, akhirnya tidak seperti itu Pak. Oh, Jadi antusias untuk belajar itu masih rendah. masih rendah. Seperti itu. Nah, dengan bertambahnya siswa seperti ini, sepertinya mereka itu ketertarikannya itu luar biasa. Jadi kemarin kita diskusi sebelum belajar, kami diskusi kira-kira siapa yang berminat untuk belajar, Oh. untuk mengembangkan kompetensi. Jadi di sini nanti dulu nak untuk kita bisa atau tidak. Iya. Yang penting kita belajar dulu seperti Iya, itu. Jadi tidak dipaksa di sini Pak. Nanti mereka kan bisa saling mempengaruhi Iya, seperti pengaruhi. itu. Iya, iya. Jadi ditanya kesulitan mereka belajar apa, Iya, iya, iya. kemudian kalau di rumah mereka seperti apa, Iya. seperti itu Pak. Setelah ditemukan seperti itu, bagaimana reaksi mereka selanjutnya? Reaksi mereka ada beberapa siswa yang belum tertarik karena ini tadi Pak, Bu sulit, Iya, iya. kata sulit itu. Masih ada yang mengatakan sulit. Masih ada yang Setelah mengatakan sulit. ketemu seperti itu, apa solusi terakhir yang sampaikan untuk mereka? Solusi kepada mereka itu tadi Pak, saya mau program les itu. Oh, Iya, iya, iya. program les itu kemarin ada Merubah 12 siswa program atau menambah program. merubah Ini program? melanjutkan program yang kemarin. Yang lanjut, yang baru mungkin dirubah ya teknisnya? Untuk kedepannya, Ya, mungkin. Karena kan ada yang cuman tidak banyak yang itu ya. Mungkin yang itu mungkin ada dirubah teknis pembelajarannya ya. Sementara yang lain teknis melanjutkan. mungkin. pembelajaran. Iya Pak. Oke. Uh-uh. Fasilitas seperti apa? Fasilitasnya lengkap di sini Pak, ada infokus ya, Wah, ada infokus. Jadi mereka nih Ya. ditawarkan terlebih dahulu Pak, karena saya mengambil kenyamanan mereka untuk belajar. Oh. Bu, kami bosan Bu di sekolah, Ya, boleh tidak ke rumah Ibu? Boleh. Itu. Jadi ditawarkan yang menurut mereka menarik dulu. iya, Jadi iya. dengan sedikit-sedikit itu ketertarikan mereka itu semakin Iya, besar. jadi gitu. teknik itu yang Ibu ini ya Iya, sampaikan kepada mereka ya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? tidak ada Pak. Oke. Itu saja. Terima kasih banyak Bu ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan Ibu yang ini sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak di sini saya bernama Jumrawati Ya. SPD. Saya juga sudah sudah melewati yang namanya guru penggerak tapi belum lulus waktu itu Ya, ya, Pak. tapi pernah ikut kan? Pernah Iya, ikut Pak. betul. Sekarang sudah alhamdulillah sudah sertifikasi baru tahun ini Ya, Pak. ya, ya, alhamdulillah. Ya, ya. Nah di sini Pak saya sebagai guru matematika Pak di Oh, sini. guru matematika. Di sini Pak kendala di sekolah kami ini matematika ini yang pertama itu siswa belum terlalu berminat. Bukan Oh, belum itu minat memang ya? minatnya agak kurang Pak di Cara sini Ibu tapi untuk supaya berminat ada cara yang Nah, Ibu sampaikan iya, Pak. kepada mereka? jadi lah disampaikan Ibu tadi kan karena kita seluruh apabila ada kegiatan kita berembuk dulu. Iya, iya. Berembuk dulu dengan kepala sekolah, dengan waka, dengan guru-guru yang lain apa yang harus kita jalankan supaya siswa ini Oh, berubah dari yang Kolaborasi ya? tidak dari yang tidak mau menjadi mau iya, Pak. iya, iya. Karena di sini banyak yang tidak mau daripada Iya, yang mau Pak. Iya, iya. Jadi itu tadi kami berencana mengadakan les luar sekolah Oh.
salah satunya Pak ya. Apalagi pelajaran saya ini Pak. Iya, iya. Ini kan pelajaran saya ini pelajaran matematika paling ini Pak, paling di ini. Paling dihindari ya? Iya, jadi Iya. apabila mau pelajaran matematika, Iya. anaknya malah ada yang kabur. Ada yang kabur. Nah, Kalau di situ. ketemu yang seperti itu, Hmm. gimana solusi Ibu Nah, tawarkan? itulah ke Pak, makanya kita panggil apa kendalanya, Iya, kita iya. panggil. Saya sebagai guru, ngapo nak pelajaran ibu tadi kamu tidak masuk. mereka? Iya, iya. Nah, ngapo? Apa kamu tidak senang dengan ibu? Apa tidak senang Iya, dengan iya. pelajarannya Iya. kan Pak? Apa karena senang dengan di sekolah sini, tidak Iya, senang di sekolah sini? Nah, jadi kita cari solusinya Pak. Iya, iya. Kenapa siswa itu seperti itu? Terakhirnya Pak? mendapatkan apa? Nah, Dari mereka yang informasi seperti apa yang dari mereka- dari itu katanya, Bu, ini kami nak dengan HP katanya kalau nak belajar. Ada yang seperti itu Ya, Pak ya, ya. jawaban siswa-siswa tadi. Oh boleh nak, kalau cak itu ada waktunya kita menggunakan HP. Misalkan kita soal-soal Iya, iya. tentang ini apa literasi numerasi kan Iya, Pak ya. iya. Kita menggunakan HP, cara menjawabnya, Oh, iya, iya. cara itu jadi dipermudah Pak. Nah siswa ini kebanyakan Pak memang pengen menggunakan HP Pak. Oh, Nah iya, iya. dia belajar. Selain dari HP kita ini kan ada Infokus Pak ya. Ya. Kalau dia kita menggunakan Infokus agak semangat dikit Semangat. siswanya Iya, iya. belajar Pak ya. Lain Iya, dari kita ngoceh-ngoceh atau nulis-nulis di Mungkin itu ada Pak ya. gambar-gambar segala Nah macam. ya, Ya. jadi dia agak ini. Jadi itulah solusinya. Sekarang lagi Iya. mau berjalan Pak. Iya. Program ini jadi Ibu kita pengajar juga kelas 7, Iya Pak, kelas 7, 7, kelas 8, 8, kelas di 9. antara kelas 7, 8, 9 yang mana yang paling sulit Ibu? Yang paling sulit ini Pak, setelah di itu kan kelas 9 Pak. Kelas 9. Kenapa Karena kelas 9? satu kelas 9 ini kami ini siswanya ini karena itu kelas 9 ini Pak, karena dialah sudah merasa lebih tinggi dari kelas Iya. 7 kelas 8 tadi. Jadi minat belajarnya tambah lebih kurang Pak. Iya, iya. Bukan tambah semangat untuk Ya, tapi menghadapi mereka kan itu. untuk merubah jenjang ya. Iya, Dari padahal kan seharusnya yang kelas 9 Menengah ini pertama yang kepada menengah atas kan. Iya Pak. Iya. Heeh. Ada disadarkan mereka tentang peralihan ini? Sudah Pak, sudah disadarkan terus karena mereka kan menghadapi keluar nantinya Iya. kan Pak. Kalau sekarang oke lah, SD mereka di Iya. daerah inilah, terus itu SMP di sinilah. Nah untuk SMA karena Iya. kita nggak ada pasti keluar kan Keluar, Pak. Nah betul. jadi mereka harus menyesuaikan lingkungan di Menyesuaikan sana lingkungan. kan. Cara belajar di sana juga pasti Ya. berbeda dengan di Ada SMP. yang ditemui di kelas 7 saat mengajar. Di kelas 7 ada juga Pak. Seperti apa? Ada yang misalnya ini apa cara menghitungnya masih kurang, Iya, diajari. Kali-kali Secara ya. itu, ada yang masih belum kan Pak. Jadi kita buat hafalan misalnya ditanya misalnya dia belum hafal perkalian misalkan kita ajarkan suruh dia menghafal di rumah Iya, seperti iya. itu Pak. Jadi Ada misal juga bisa- yang terkendala oleh perkalian. ada juga Pak. Terus Ya. itu di sini Pak kalau dulu sebelum sebelum Bapak ini dulu pernah ada alat untuk matematika itu Pak. Oh. Ada alat-alatnya Pak. Tapi seluruhnya sudah rusak. Wah. Sudah rusak, Apa tidak nama ada. alat itu? Hah? Alat itu Alat apa namanya? Apa untuk ukur Oh. persegi, mistar Oh, iya, di iya, situ, lingkaran Iya, Pak iya. ada di situ Pak dulu. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nggak Pak. ada. Sudah habis. Satu pun nggak ada kalau Tapi untuk itu dibutuhkan matematika. ya. Masih Itu dibutuhkan Pak, dibutuhkan. Iya, iya. Untuk mengukur panjang itu Panjang, seluruhnya ada iya. Pak. Kalau Ada kotaknya masih segitiga ada segala Pak. macam itu ya. Kotaknya masih ada Iya. kalau untuk ini, tapi alatnya sudah nggak ada lagi. Iya, iya. Ya, Satu tantangan itu, juga. satu Pak itu Bos. Pak. Mm-mm. yang Ya. yang Ya. kedua Pak, ini kamus tadi. Iya. Selain selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Iya. matematika juga ada kamusnya Pak. Iya, iya. Oh, Nah, ada jadi kamus ya? ada kamusnya Pinggir, Pak. ya. Kamus rumus ini matematika itu Ya, ada rumus. Pak. Kamus rumus ya? Rumus-rumus iya Pak. Iya, iya. Kalau seandainya ada rumus-rumus itu setiap Artinya kelompok satu dibutuhkan itu ya. dibutuhkan Pak. Tapi di wak Google ada biasanya. Ada Pak. Ada, tapi kita Ada. kan nggak boleh itu ya. nggak bahwa boleh. itu ada keterbatasan nggak juga. boleh. Karena kita kan Iya. HP terbatas, tidak boleh dibawa Pak di Iya, sini iya. kan. Jadi ada waktu-waktunya saja yang boleh Iya. dibawa itu. Kalau Iya. misalkan ibunya perlu untuk tadi boleh Iya. dibawa aja itu. Artinya Pak Kepala Sekolah tidak perlu semuanya lengkap, tapi ada. Tapi Jangan sampai ada. tidak ada. Ini masuk ini di pemirsa juga. Iya, kalau ada Mungkin Sapras
kabupaten bisa ini, karena keterbatasan dana BOS ini semua orang sudah tahu. Iya Pak. Kebutuhan banyak dan dananya terbatas. Maka dari itu bantulah ke sini sekadar buku-buku seperti itu. Iya, Untuk Pak. apa kebutuhan seperti fasilitas ya. Iya Pak. Ya, nanti Pak sekolah mungkin melaporkan ke Iya. distrik ya. Nah, itu kalau dana BOS sudah cukup. Oke, Kalau- masih ada lagi yang perlu Iya, sampaikan? kalau buku alhamdulillah sudah, baru Iya. kemarin sudah sampai yang kelas 9 sudah Oh, ya, datang sudah, Pak. sudah Jadi kelas 7, 8, 9 alhamdulillah sudah. datang. Iya, Tapi iya. kalau yang tahun kemarin Pak masih kurang buku kelas Oh. 9 itu, baru Iya, iya. 3 Ah. kemarin tuh kan, Iya, mungkin iya. banyak hilang apa itu. Oke, masih Kira-kira ada lagi? hanya itulah Pak. Oke, terima kasih Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Jandika. Saya guru honor di sini, Pak. Saya di sini guru kelas Guru kelas PKN. PKN. Ya. Era saya Mapel. dulu. Guru mapel. Kalau kami dulu, warga negaraan ya. Ya. Ada. Ya. Mm-mm. Seperti apa sekarang ini? Ya, Baik. alhamdulillah kalau belajar PPKN itu Ya, alhamdulillah, Pak. ya. Soalnya mereka kalau misalnya diajak belajar mau mengerti suatu hafalan, Pak. Sumpah Pemuda, Pancasila. Iya, Ya. Nama-nama orang, kan nama-nama Iya, pejabat, ya kadang itu dihafalkan, Pak. ya. Separuh-separuh. Nama-nama pahlawan. Ya, tidak Iya. harus pahlawan. Ada temuan, ini nama camat yang tidak tahu, Iya. nama kepala sekolah tidak tahu. Ini sepele, Mm-mm. tapi ketika ada menanyakan di publik, nama kepala sekolahmu siapa tidak tahu. Ini kan artinya kita. Tapi Pak, kalau ini siswa ini alhamdulillah tahu, Pak. Kalau Ya, misalnya kepala kepala sekolah ya. Kalau camat belum tentu tahu. Belum, pasti Ah. belum, Pak. Artinya yang penting di Ibu ajarkan Mm-mm. nama camat, bupati, jangan sampai tidak tahu, wakil bupati, ketua Iya. DPR. Kalau satu-satu DPR tidak mungkin. Mm-mm. Saya kira itu perlu, ini sekadar tambahan. Saya juga kepada sekolah lain. Soalnya kita itu tidak tahu, bikin malu kita juga. Iya, Pak. Anak SMP tidak tahu, bupatinya lagi tidak tahu, padahal minta tiap hari minta bantuan dengan Minta bupati. bantuan, iya, iya. Pak Camat, pembinaannya kita minta bina dengan Pak Camat, tapi nama Pak Camat tidak tahu. Nggak tahu. Siapa tahu ada juga yang tidak tahu nama kepala desa sini, padahal jauh di sini. Kepala desa. Nah, itu kan artinya ibu bisa perlu mengingatkan walaupun sekilas-kilas nama bupati, nama ketua DPR, Mm-mm. nama camat, nama kades, hal sepele itu Bu. Tapi ketika ada yang nyoba-nyoba nanyo, sekarang ini kan latah, zaman posting ini. Iya. Dia buat konten ini katanya yang muda. Kita uji coba dibaca dah. Iya. Dari mana? SMP 9 Rambang. Rambangkuang. Siapa nama bupati kamu? Nah Pak, aku lupa nih, tidak tahu. Malu juga kita Pak. Iya, Pak. SMP 9. Nah jadi ini cuma mengingatkan baik kalau bisa yang sepele-sepele tapi bisa membuat malu gitu galau-galau, tolong ini kan Iya, Pak. diajarkan. Diajarkan dan Oke. diingatkan nanti. Ya sepele itu Bu. Tidak Iya. kasih dalam ilmu bumi atau sejarah dalam apa mungkin ya. Iya. Siapa nama pas ini paling nama presiden siapa? Mm-mm. Nah, syukur-syukur Prabowo tahu. tuh. Tahu, Misal tahu, Pak. Semuanya tahu. Tapi ada baik yang jawab pasti Jokowi. Oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan, buku-buku seperti fasilitas Buku kalau dari kelas 1 2 alhamdulillah lengkap, lengkap. tapi kelas 3 masih kurang, Pak. Nah. Cuman ada. Kurang. Oh, sudah datang, berarti alhamdulillah, Pak, sudah semuanya. Sudah datang ya? Lengkap, Iya. Aman artinya. Aman, baik, ya. aman, iya. Tidur malam ini. Iya. Oke, masih ada Ya, lagi. sudah, Pak. Oke, Itulah. ya terima kasih Bu ya. Ya. Nah, Guru PAS, saya ada tagline. Saya sudah hampir 1 tahun membuka program antisipasi dekadensi moral. Karena negara kita ini sama dengan kebanyakan negara luar, kemerosotan moral. Ada 4 tagline saya bawa. Orang bermoral tidak akan main judi, main slot segala macam. Orang bermoral tidak akan main perempuan kalau bukan dengan istri yang tanda kutip ya. Orang bermoral tidak akan main judi. Spot tadi sudah ya, tidak akan menghisap narkoba,
jual narkoba dan segala macam tentang khamar, bahasa Arabnya mungkin ya, khamar ya kalau Iya, zaman Pak. dulu, khamar ya. Iya, Pak. Ya, ada yang menyakitkan kita. Orang bermoral tidak akan jadi koruptor, tapi berlomba-lomba oknum pejabat ini mau jadi koruptor karena duitnya banyak, kan duit galau. Bahkan dari akar rumput pejabatnya sampai ke atasan semuanya berlomba-lomba seolah-olah oknum, tapi pasti ada juga banyak yang pejabat-pejabat kita yang bagus, tapi mayoritas duit itu ya, duit itu dikorupsikan, padahal duit itu untuk kepentingan kita banyak-banyak ini, kita rakyat ini. Nah itu sekarang ada dari ulama, melibatkan ulama, hampir 50 ulama yang di podcast, Kajari sudah, Kapolres sudah, Kemenang 2 hari yang lewat tentang moralitas ini. Pak Bupati sudah, yang mewakili waktu itu Pak Sekda. Nah, jadi ke depan ada pesan supaya keimanan, ketakwaan, serta kejujuran itu diajarkan mulai dari sekolah. Dari hal-hal yang gampang saja dicontohkan, seperti mungkin ibu baca Yasin di setiap hari Jumat. Iya, Mungkin kalau artinya mungkin dipelajarkan ya. Iya, Pak. Tapi ada salah satu ini mengingatkan kita, mudah-mudahan sudah ini makna dari baca Yasin itu. Apa makna dari baca Yasin itu? Dapat pahala, dapat apa? Mudah mendatangkan rezeki. Iya, Itu Pak. mungkin Iya, Pak. maksud itu. Itu hal sepele juga, tapi itu jarang diterangkan. Iya, Nah, Pak. untuk itu mungkin selanjutnya silakan ibu perkenalkan diri, pembelajaran iman takwa serta kejujuran di sekolah ini seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatri Yulia SPDI. Saya adalah guru PAI dan BP di SMP 9 Rambekuang. Ya. Saya guru K3K angkatan 2023, Pak. Oh, Baru 2 2023 tahun ya? Ya, aku bertugas di sini. Ya. Selain mengajar PAI, saya juga mencakup waka kesiswaan. Siswaan. Yang Tapi saya itu- tidak akan namanya Iya, siswaan. iya. Karena agama ini lebih penting. Iya, Pak. Iman, takwa, dan Mm-mm. kejujuran. Maka saya fokus kita ke itu ibu ya. Iya, Pak. Kesiswaan biar kalau tadi kan sudah kita Iya, Pak. singgung soal siswaan. Oke, lanjut. Jadi untuk mengenai yang dikatakan oleh Bapak tadi, untuk memberantas Memperkuat memperkuat takwa, dan iman dan kejujuran. takwa, Ya. kami di sini memang seperti yang Bapak katakan, kami Ya. menekankan bahwa setiap hari Jumat di SMP 9 mengadakan imtak, Pak, iman dan takwa. Oh ya, iman takwa ya. Mm. Ya. Jadi Seperti apa itu? setiap hari Jumat itu kami Yasin bersama. Selain Yasin bersama, kadang diselingi dengan membaca Al-Quran, Ya, ya. untuk mengajari anak-anak yang memang belum Ya. bisa atau yang masih agak kurang, kemudian menerangkan masalah Mengajari membaca ya. ya mengajari membaca. Dia memaknai juga Iya, Pak. dijelaskan. Iya, Pak. Kemudian Ada- masalah kan anak-anak sekarang dari SD ke Ya. SMP kan masih masa pubertas. ya, sebab diperkenalkan, bukan ya. di negara kita saja. Ya, Pak. Ini ungkapan dari Kiai juga. Mm-mm. Kalau membaca ini seluruhnya kita suruh orang membaca Al-Quran. Mm-mm. Seluruh belajar supaya ngerti huruf Arab segala macam. Iya, Pak. Tapi memaknai. Iya, Pak. Yang mungkin sepele kelihatannya, tapi banyak juga yang tidak memaknai. Iya, Pak. itu. Mm-mm. Nah, di sini pesan dari ulama Ogan Ilir yang saya podcast supaya kalau bisa ke depan itu memaknai iman, takwa, Iya. dan kejujuran, apa imbasnya, apa manfaatnya ketika memberlakukan kejujuran, ketika tidak jujur, seperti itu. Termasuk juga ada kunci hidup ini sholat Iya, Pak. dan membaca Al-Quran. Itu juga harus dimaknai. Itu kan. Mm-mm. Selain dilakukan, mereka harus memaknai. Kalau ingin besar lagi dapat pahala, dipublikasikan pembelajaran. Iya, Oke. Iya, Pak. Itu tadi, coba dari Ibu bagaimana pembelajaran iman takwa serta kejujuran di sekolah. Jadi dalam mempelajari iman dan takwa di sekolah ini, saya menekankan bahwa anak-anak harus mempunyai tanggung jawab. Ya, ya. Tanggung jawab. Menanamkan tanggung jawab ya. Menanamkan Ya. tanggung jawab bahwa mereka ini adalah insan Islam
Ya. yang akan dijadikan apa Pak, memimpin, Ya. yang akan jadi pemimpin. Ya. Sebelum memimpin orang lain, dia bisa memimpin diri sendiri, yang bisa ya. mengendalikan Ya. emosi, yang bisa mengendalikan hawa nafsu supaya tidak berbuat kebiasaan atau yang Kebiasaan buruk ya. kebiasaan buruk yang melenceng dari hal-hal yang dianjurkan Ya, ya. oleh agama. Ya. Kemudian menanamkan kejujuran bahwa kalau kita misalnya sekolah, Ibu pergi- contohkan misalnya ke murid seperti apa? Kejujuran. kejujuran, Ibu contohkan ke murid seperti apa? ya misalnya begini Pak, kalau kita makan di kantin misalnya Pak, Ya. ya, kita ngambek dua, ngomong satu, nah Ya. itu tidak. Jadi walaupun hal sekecil Tidak itu terjadi ya? insya Allah Ibu tidak. monitor sampai ke sana? Iya Pak. Oh ya. Nah, kemudian masalah sekolah. Ya. Mereka ini kan kendalanya mungkin berangkat dari sekolah, ngomong dengan orang tuanya berangkat ke sekolah, Iya, iya. tahu-tahu Nggak sampai sekolah. sekolah tidak sekolah. Nggak sekolah. Artinya ditemui Artinya- juga itu ya? Iya Pak, kadang-kadang ditemui. Ada yang seperti itu, ada yang sampai Kalau alhamdulillah. sudah ketemu yang seperti itu, solusi apa yang diterapkan? Jadi pertama Ya. saya memanggil anak itu sendiri, Ya. mengajak ngobrol. Ya, sebelum dengan tim ya, Belum, Ya. diajak ngobrol dulu. sebagai mapel ya, guru Sebagai mapel ya. mapel. Kenapa dia tidak masuk? Ya. Nah, kemudian diajak ngobrol. Kalau alasannya mungkin katanya ke kebun kemana, Ya. jadi kami temui juga ini orang tuanya. Artinya ke kebun juga ibu ya? Ibu nemui juga ke kebun kali Tidak. Jadi kan dipanggil Pak, ya? aku ini sebenarnya wong sini lah juga. Iya, Jadi iya. kalau temu orang tuanya Di mana baik di ketemu mana ya? baik ketemu. Memanfaatkan waktu-waktu di luar sekolah. Iya, iya. Asal ada kesempatan. Temu Ya. di kalangan Oke. atau temu di jalan-jalan, Iya. bisa ditanya kenapa Iya. anaknya tadi tidak Artinya sekolah ibu pas pelajaran terbuka ya PAI. setiap saat Iya Pak. jika mereka bertemu untuk membicarakan itu. Iya Pak. Ya oke, lanjut. Jadi kita cari solusi bersama-sama, minta kepada orang tua untuk diinikan anaknya supaya datang ke sekolah. Alasannya diajak nakok kadang-kadang Pak ya. Kadang kata umaknya dak. Iya. Ini alasan anak-anak sekarang. Jadi kami menganjurkan berkolaborasi dengan Iya. orang tua supaya kita kerjasama, supaya anak didik ini tetap datang ke sekolah, walaupun cuman sekedar karena banyak yang kurang Ya, minat tadi Mbak ya. Yang penting kalau datang insya Allah ada yang nyangkut. Iya. Intinya Tapi ada juga yang disiplinnya. tidak. Artinya ada pembelajaran seperti itu ya yang ibu terapkan. Iya Pak. Ya, setelah diberikan pembelajaran seperti itu, bagaimana tingkah mereka? Bisa berubah, masuk atau gimana? Alhamdulillah kadang berubah, masuk cak seminggu, kadang Ngulang lagi. Ya itulah udah Pak. Nah, sering dinasehati. Iya, iya. Nah, untuk pelajaran PAI ini Pak, sebenarnya kami kan menekankan pulangnya itu jam 12 lewat. Kadang-kadang kami ini Ya. mau sholat zuhur di sini. Untuk melakukan sholat zuhur Sholat banyak zuhur di sini kendala. Ada langgar? Enggak ada Pak kami Nggak ada ini. Ada tempat sholat, Oh, di ruangan. ruangan kecil. Kadang bergantian, malas mereka Bu, kadang ngabur. Jadi Iya, kami ini pengen, harapan kami ke depan SMP 9 ini adanya Musola. musola Pak. Musola ya. Jadi Ya. untuk belajar agama tadi lebih Iya. luas. Misalnya Ada kalau infak tadi modal dasar mungkin yang ibu tawarkan untuk bikin musola dari sekolah atau ngajak kawan-kawan? kalau modal itu cak mana Pak kalau nak ngomongkan Minimal modal? mungkin Pak Semen beberapa Ah, pembantu kalau dari Musab. Kalau untuk guru-guru insya Allah Pak pernah kami kompromi. Iya. Kalau misalnya ada ini pajak, kalau Iya. kami guru-guru sumbangan cak Setelah satu itu pergunakan komite Pak berdayakan. Kalau guru-guru sudah sanggup sumbangan semen seperti itu, mungkin kami dari Bungpos bisa juga menyumbang. Jadi kita bikin fondasi dulu, setelah itu baru kita cari donatur.
Dan kita melibatkan komite untuk mencari para dermawan yang berinfak sedekah serta pengusaha-pengusaha lokal untuk menjadi donatur kita. Oke, kita tinggalkan dulu soal itu. Sekarang saya ingin menanyakan pembinaan anti narkoba dari kepolisian. Sering pembinaan narkoba di sini? Belum, Pak. Belum. Belum. Jangkauan kami kan jauh, Pak. Oh, ya. Ya mungkin di sini karena Kondisi jalan aparatur tadi, negara Pak. dan juga penegakan hukum, sementara narkoba di negara kita ini sudah menjadi-jadi. Polisi hampir setiap hari menangkap pelaku narkoba, baik pemakai, penjual maupun segala macam, sambil makai sambil jual. Artinya memang saya dengar kepolisian juga sudah membuka semacam sosialisasi pembinaan kepada siswa. Saya Iya, tidak Pak. tahu kalau di sini belum. Kapolres Ogan Ilir, tidak ada informasi. Tolong SMP Negeri 9 Rabangkuang diadakan pembinaan anti narkoba. Guru-guru di sini siap menerima termasuk Pak sekolah. Iya. Jadi tolong dibantu. Siapa lagi yang akan membina nun sekolah yang nun jauh di sini, bukan nun jauh di sana ya, di sini. Karena saya di sini kan, dari sana ke sini, jadi nun jauh di sini kan. Kalau bukan kita yang peduli. Sudah sampaikan dengan Pak Kapolres, mudah-mudahan beliau nonton podcast ini. Oke, masih ada lagi? Mungkin itu saja, Pak. Ya. Terkait musola di SMP Negeri 9 Rambangkuang ini, kita bikin dulu fondasi. Setelah itu kita mengundang para dermawan, donatur, pengusaha yang ingin berimpak sodako menyumbang pembangunan musola di sekolah kita ini. Dan Pak Pasola supaya dalam waktu dekat ajak komite membentuk panitia pembangunan musola SMP Negeri 9. Oke, masih ada lagi, Ibu? Iya, Pak. Itu mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Pak, Sudah 1 jam kita berkutat di dunia pendidikan SMP Negeri 9 Rambangkuang. Di sesi terakhir, Pak Kepala Sekolah mungkin ada himbauan kepada siswa supaya rajin ke sekolah, rajin belajar. Ada himbauan kepada orang tua supaya sama-sama menjaga integritas anaknya lagi menempuh pendidikan, dan harapan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pemda Ogan Ilir. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak, telah menyampaikan beberapa komentar tentang keberadaan. Ya. Baiklah, himbauan kepada rekan-rekan guru, warga sekolah, mari kita sama-sama bertugas dengan baik, menjalankan tugas dengan sempurna sehingga membimbing anak itu menjadi anak yang sukses di kemudian hari, dan anak ini menjadi anak yang pintar, berprestasi, berakhlakul karimah, dan berkarakter yang baik. Kepada komite, mari kita berkolaborasi, bekerjasama untuk mengadakan musyawarah bersama sehingga keberadaan SMP 9 Rambangkuang ini menjadi suatu kemufakatan sekolah yang berhasil. Kepada Bapak Bupati, terima kasih telah merehab ruang kelas SMP 9 Rambangkuang dan nantinya ruang kantor. Kepada Bapak kami banyak mengucapkan terima kasih, dan 2004 telah membangun ruang guru sehingga kami sudah bisa menempatinya dengan baik. Mudah-mudahan ke depan terus sekolah ini diberikan bantuan, terutama komputer, alat-alat labor, kemudian lagi ya pagar ini kalau bisa nantinya bisa direhab kembali. Mudah-mudahan itu saja, Pak, harapan dan kesan yang dapat kami sampaikan. Oke. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya tidak akan mengulang apa yang kami ceritakan dalam podcast ini, tapi silakan tonton berulang-ulang siaran ini. Mudah-mudahan ini akan mendapat solusi yang terbaik untuk kepentingan pendidikan di SMP Negeri 9 Rambangkuang ini. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, terima kasih ya. Ya, maaf lahir batin.
Sekarang kita akan menyaksikan atraksi pencak silat dari siswa-siswi SMP Negeri 9 Rambang Kuang. Ikuti kami. Pemirsa, sekolah ini sedang direhab oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kita bangga Bapak Bupati Pacau Jaya Akbar memperhatikan sarana prasarana pendidikan yang jauh di sini. Ya, sekarang kita nonton silat. Sejarah silat sudah berlangsung. Dua pelaga dari sekolah ini bertarung. Kita lihat, ya, ada senjata tajam. Iya, iya. Pemirsa, iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Gagah Pak. mau bawa motornya. Iya, alhamdulillah. Asli putra daerah sini, Iya asli, Pak. keturunan sini, tapi tinggal di sana. Iya tinggal di sana, Pak. Makanya pulang pergi. Kalau asli ya Putra Kuang. Oh, putra Ya. tua. Ini pencak silat cabang dari mana? Ini Pak cabang kita mengadakan eskul di sekolahan. Ini Iya. di luar jam belajar. Oh, Biasanya kita kegiatan ini di hari Minggu pagi, Pak. Kita melaksanakan kegiatan Ya. pencak silat ini, Pak. perguruan mana nih? Ini perguruannya apa? Dari IPSI, ini organisasinya IPSI. Ada, Pak, organisasinya ada. Ya, itu IPSI. Ya, tapi perguruannya nggak lupa ya. Tidak, Pak, karena kemarin minta sebelum kita melakukan eskul ini kita Ya. meminta izin dulu bahwa SMP 9 mengadakan eskul Ya. pencak Ini silat pencak tujuannya. silat. Jadi izin dari perguruan ya. Pak, Iya, iya. izin Tapi dulu. ini guru pengganti ini siswa kita ya. Ini siswa kita, Pak, siswa kelas 9, Pak. Iya. Ya, Ya. Kalau gurunya yang asli berapa bulan sekali datang? kalau kita biasa 3 bulan, Pak, 3 ada bulan. pertemuan dari pihak-pihak itu kan. Eskul itu selain dari eskul pencak silat, eskul apa yang kita keluar dari PJOK? Kalau untuk dari PJOK itu, Pak, 1 ya dari pencak silat, 2 permainan bola voli, Ya. 3 itu ada sepak bola, Pak, futsal. Ya, ya. Oh, futsal. Iya, futsal mini karena kondisi lapangan kita kan Ya. tidak memungkinkan, Pak. Ya, ya, ya. Makanya kita mengadakan, cuman itu aja, Pak. Tujuan pencak silat adalah untuk menjaga kekeluargaan, ya, Pak, ya, menjaga silaturahmi dan menjaga diri, khususnya untuk anak. Kita mengenalkan, ya, untuk pencak silat. Kalau untuk cabang Sering lain, keluar ya. Perlombaan-perlombaan. kalau sering itu belum, Pak, karena kita kan terbilang baru mengadakan eskul ini, Pak. Yo. Ya, ya. Tapi pernah kita mengikuti. Ya. Ada di persahabatan atau di event kecil lah. Artinya event-event pernah ya? Iya, iya, Pak, Event-event pernah. tertentu. Ya, ya. Artinya laga secara khusus antar eskul di kabupaten belum pernah ya?
Kalau di kabupaten itu kita pernah di bupati Pak yang mengadakan di Senai kalau nggak salah itu. Siswa kita utus, tapi kita kerjasama Pak, kerjasama antara pihak sekolah dengan yang ada di desa ini. Fasilitas seperti apa? Pakaian-pakaian ini mereka ini beli sendiri. Kalau fasilitas Pak, kan karena kita kan baru minim kan, mereka terbilang modal sendirilah dulu. Ada yang diberikan oleh sekolah misalnya fasilitasnya? Kalau fasilitas sekedar ya, kalau untuk pakaian belum Pak, itu mungkin minum atau sejenis, Atau mungkin ngikut kesehatan. transport untuk keluar? Iya bisa, itu kita didonatur oleh pihak sekolah, itu kerjasama antara pihak sekolah dengan kita ini. Ke depan inovasi Bapak memajukan PJOK seluruhan artinya seluruh cabang-cabang di PJOK seperti apa? Selain dari silat seluruh cabang. Kalau untuk memajukan kita, yang pasti kita kerjasama antar teman sejawat dulu Pak. Ya kan kita kebanyakan di Ogan Ilir kan banyak guru olahraga. Oh kita sharing, kita apa sih yang kita ingin majukan untuk khususnya untuk anak dalam olahraga di Ogan Ilir. Ya mungkin kita cintai dulu Pak, apa sih yang mereka hobi dulu, seperti main voli, futsal. Yang kedua, fasilitas kita kurang memadai Pak, masih minim. Nah yang kita mengadakan untuk ya yang ada dulu di sekolah, yang fasilitas yang fasilitas yang ada di sekolah dulu, walaupun fasilitas itu masih minim Pak, terbilang minim lah untuk di sekolah kami. Oke, makasih Pak. Iya Pak. Yang keras-keras sih gue ya pun. Masih sekali lagi. Sekali lagi, Bu. Sudah, matikan yang itu tadi. Musiknya. Kenapa ya? Ini kan kita ambil dari kelas 9 Pak. Ya taruhlah boleh. Kalian waktu lah. Belajar mobil apa? Belajar panas. Aku boleh lah. Aku akan belajar
Iya. Tapi mati ya HP. Soalnya gulung lahirkan karena budak pramuka misalnya. Lagi, langsung gua lagi. Langsung lipat, langsung lahirkan gulung ke sini ya. Karena waktu ya udah ya kalau lah sudah tarik ke sini kalau mau dia lah sudah langsung kalau panen jo tahu. Langsung pramuka ya Pak. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tentang IPA, yaitu tentang sistem atau organ indera. Ya, Pemirsa, kita sekarang sudah proses masuk belajar ke mengajar. untuk kelompoknya. Jadi silakan Yaitu mengamati pelajaran organ panca indera. Setiap kelompok mengamati. Nah, oke, bagian kulit siapa tadi pendekatan bagian kulit? Terlihat juga di ujung kamera kepala sekolah juga ikut mengontrol Nanti proses belajar LKPD-nya mengajar. dibagikan. Amati gambar lalu kalian identifikasi bagian-bagian dari organ mata, kulit, dan lidah, indera pengecap. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya.
kali untuk pramuka. Dua kali. Sudah selesai pianoring karena kami datangnya juga ini sudah dimulai tadi musiknya itu ya. Pemirsa, selanjutnya ikuti kami di kegiatan yang lain. Sampai jumpa. Siapa kita? SMP.